Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Viza part 29. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 29. Debar dalam dada. Aku bangkit berdiri, berupaya menetralkan debar-debar dalam dada yang kian tak menentu. Lalu melangkah cepat menuju tanaman bunga untuk mengalihkan gugup. Kupindai beraneka macam bunga mawar beraneka warna yang sedang tumbuh bermekaran. Juga mengamati berbagai jenis bunga yang cantik lainnya. Salah satu dari mereka yang menarik perhatianku adalah bunga anggrek yang berwarna jingga dengan motif seperti warna kulit macan tutul. Sesaat memejam, seperti pernah mengalami kejadian serupa. Namun setelah memutar ingatan, aku tak menemukan di mana dan kapan aku mengalaminya. Mungkin ini yang dimaksud déjà vu. Kamu suka? Dek, mataku terbelalak seketika. Tubuh menegang, dan napas tersengal-sengal. Jantung pun seakan meloncat dari tempatnya. Hawa panas serasa melesat dari ujung kaki sampai kepala. Seakan-akan badan ini dialiri listrik bertegangan tinggi. Tak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata bagaimana perasaan ini. Ketika lengan kekar Pak Dava tiba-tiba melingkar di perutku. Perlakuannya yang tak biasa membuatku tak berkutik. Itu namanya anggrek jingga. Hangat napasnya yang menyapu pipi kananku membuat wajah kian membara. Aku benar-benar tak sanggup jika berlama-lama dalam posisi seperti ini. Oh, aku menjawab sekenanya. Tangan yang gemetar ini berupaya mengurai pelukan, tetapi sia-sia. Tubuh Pak Dava yang menempel membuat tungkai lemas, dan paru-paru ini seperti kehabisan oksigen. Kalau yang ada bulu di bunganya seperti bulu rambutan itu, namanya anggrek jamrut. Terangnya sembari menunjuk ke arah bunga yang berwarna hijau pucat. Suaranya yang bergetar melipir di telinga ini, membuat bulu kuduk kian meremang. Ada berbagai macam tanaman anggrek yang cantik-cantik bunganya. Namun pikiran yang berkecamuk membuat otakku tak fokus untuk menikmati keindahannya. Hening, terdengar deru napasnya yang memburu. Begitu pula dengan napasku. Cantik semuanya. Apa alasan Pak Dava begitu menyukai bunga? Aku memberanikan membuka suara yang bergetar untuk mengalihkan segala rasa yang bergelora di dada. Sebenarnya bukan saya. Lebih tepatnya, Pak Dava menggantung kalimatnya. Apa karena Bu Siska? Tanyaku ragu-ragu. Hening. Aku menelan getir. Sepertinya dugaanku memang benar. Sudah sore. Saya mau masak dulu. Ucapku salah tingkah sembari berusaha melepas diri dari pelukan. Namun Pak Dava justru semakin mengeratkan. Apa maksud keinginannya? Sebentar lagi. Apa kamu sudah lapar? Pak Dava bertanya sembari meletakkan dagunya di bahuku. Membuat perasaan kian tak menentu.
Maksud saya, barangkali Pak Dava yang sudah lapar. Akhirnya Pak Dava mengurai pelukan, lalu membalikkan tubuhku perlahan. Tangan Pak Dava terulur secara perlahan memasukkan anak-anak rambut yang menyembul dari khimarku. Saat jemarinya menelusuri wajah ini, aku menunduk, tak berani melawan tatapan netranya. Dada ini kian terbakar, semakin sulit mengambil napas. Tepat pada saat ujung ibu jarinya menyentuh sudut bibirku, aku mengalihkan wajah, menyembunyikan muka yang mungkin sudah memerah. Baiklah, ayo masuk. Aku terpaksa mengikuti langkahnya dengan debar dada tak karuan, menuju arah dapur melewati pintu samping. Perlakuannya yang menggenggam jemari ini membuatku tertegun. Namun, rasa penasaran yang masih bersarang membuat pikiran ini kembali berkelana tak tenang, terutama memikirkan bagaimana hubungannya dengan Siska. Setelah sampai di meja makan yang berukuran minimalis, genggaman di tanganku dia lepaskan. Lalu Pak Dava menarik salah satu kursi yang menghadap dengan kitchen set. Duduklah. Aku gelagapan. Kamu mau makan apa? Biar saya yang masak. Ujarnya datar, tetapi penuh perhatian. Saya saja yang masak, Pak. Bapak istirahat saja. Aku menolak, merasa benar-benar sungkan. Duduklah. Tanganmu masih sakit. Saya akan memasak dengan bahan seadanya di kulkas. Tapi belum selesai kata-kataku terucap, lelaki itu sudah berlalu menuju arah kulkas untuk memulai aksinya, mengeluarkan bahan-bahan yang akan dia masak. Sama sekali tak menghiraukan penolakanku tadi. Akhirnya aku menuruti permintaannya untuk duduk di kursi. Canggung, itulah yang kurasa. Kaki yang gemetaran kupaksakan untuk diam. Menunggunya memasak tanpa melakukan apa-apa, membuat perasaan ini begitu tak nyaman. Dalam diam aku terpana, mencuri-curi pandang gerak-geriknya. Lelaki yang berada di depan meja dapur itu dengan gesit mengupas bahan masakan, mengirisnya, dan mencucinya. Tak sepertiku yang pelan-pelan karena takut teriris pisau yang tajam. Di sela-sela menyiapkan bahan masakan, Pak Dava bergerak cepat mengisi air dari dispenser ke panci yang baru saja dia pastikan kebersihannya. Kemudian membawa panci dan meletakkannya di atas kompor. Setelah api menyala, dia beralih ke meja dapur untuk menyiapkan bumbu. Tangan kanan Pak Dava dengan piawai mengulek bumbu. Sedangkan tangan kirinya sesekali terulur untuk membenarkan letak kacamata di batang hidungnya. Gerakan itu tertangkap jelas oleh netra, menimbulkan kekaguman dan penasaran. Sejak kapan Pak Dava pandai memasak? Beberapa saat kemudian, terciumlah aroma masakan yang harum. Seakan-akan masakan Pak Dava itu benar-benar lezat. Wangi masakan itu merebak ke seluruh penjuru dapur, hingga mengundang selera untuk segera mencicipinya. Sekitar setengah jam berlalu. Pak Dava mengakhiri aktivitasnya, menghampiriku dengan membawa panci ke meja makan. Maaf, saya hanya menemukan beberapa potongan dada ayam, wortel, kentang, juga daun bawang. Gak apa-apa kan, makan seadanya? Tanyanya setelah meletakkan masakannya di tengah meja. Ini lebih dari cukup. Aku menggigit bibir dan duduk tak tenang, merasa sungkan karena telah merepotkan.
Lalu aku berniat bangkit untuk membantunya mengambil nasi dan peralatan makan. Namun urung kulakukan karena lelaki itu tegas melarang. "Duduklah, biar saya saja." Setelah semuanya lengkap tertata di meja, lelaki itu menarik kursi di sebelahku untuk dia tempati. Tindakannya membuatku terkejut karena tadinya berpikir bahwa dia akan duduk di hadapan. "Makanlah." Aku mengambil peralatan makan dengan tangan gemetaran, grogi. Setelah menyadari bahwa piring yang dia siapkan hanya satu, dahiku mengernyit. "Bapak tidak makan?" Aku bertanya karena heran. "Saya belum lapar," jawabnya santai sembari melepas kacamata yang dia pakai, lalu meletakkannya di meja. Ku telan ludah yang terasa kering. Mana mungkin aku makan sendiri. Sementara dia yang sebenarnya sakit dan telah bersusah payah memasak, malah tidak mau makan. "Kalau begitu, saya juga nanti saja makannya," ucapku sembari meletakkan kembali piring dan sendok di atas meja. "Fiza, jangan keras kepala. Kamu harus makan. Setelah saya perhatikan, badanmu sedikit kurus dari sebelumnya," ujarnya datar, semacam tak suka dengan keputusanku. "Saya juga belum lapar," jawabku kesal. "Jangan seperti anak kecil, Fiza. Kamu mau sakit?" Ucapannya yang menohok mengundang nyeri di ulu hati. "Biar saja saya sakit. Apa peduli Bapak? Bapak saja tidak memedulikan kesehatan Bapak. Jadi jangan sok peduli terhadap kesehatan saya," ujarku tak kalah sengit. Setelah menyadari rahangnya yang mengeras dan sorot matanya yang tajam, aku menunduk, menahan gerimis yang tiba-tiba membasahi hati. Hingga beberapa saat dalam keheningan, aku memutuskan untuk bangkit dan meninggalkannya. Entah mengapa, aku tak mampu menahan sesak oleh kata-kata tajamnya itu. "Duduklah," pintanya lirih. Suara datar dan dingin itu membuat tubuhku membeku. Luluh, akhirnya aku kembali duduk. Bagaimanapun, lelaki berkaus hitam berlengan panjang itu telah repot membuatkan masakan untukku. Aku mengambil secentong nasi beserta sup ayam dalam diam. Bagiku, berdebat dengannya hanya akan menguras tenaga dan emosi. Meski dada ini dipenuhi sesak, aku memutuskan menyuap nasi ke mulut. Suapan demi suapan masuk ke perut dengan cepat. Tak peduli dengan keberadaan lelaki bersorot netra tajam itu. Tak peduli pula dengan apa yang tengah dipikirkannya. Lelehan bening yang masuk ke mulut pun kubiarkan. Sesak, pilu, itulah yang melingkupi ruang hati ini. Namun ketika sendok berisi makanan ini kembali melayang di udara, tangannya menggenggam telapak tanganku. Lembut, membuatku bergeming dalam pikiran tak menentu. Tak ada niatan untuk menoleh. Takut jika gerimis yang membasahi hati ini akan berubah menjadi hujan deras. Perlahan tangan lelaki yang terasa hangat itu mengarahkan sendok di genggamanku ke arah mulutnya. Aku menoleh, menatap haru kristal-kristal pada bola mata lelaki itu. Tangis ini pun menyeruak hingga bulir bening berdesakan. Secercah bahagia di relung kalbu karena berhasil memasukkan beberapa suapan ke mulutnya. Namun, di sela-sela suapan, lelaki yang kini memejam itu terlihat gemetar sembari memegang kepala. Wajah Pak Dava terlihat pucat dengan rahangnya mengeras.
Saya ke kamar mandi dulu. Kamu pergi ke kamar sekarang. Nanti saja membereskan makanannya. Pintanya parau dan bergetar. Bapak mual lagi. Saya tunggu di sini. Ucapku tak kalah gemetar dan panik. Please, Fiza. Tunggu saya di kamar. Pak Dava sedikit menaikkan suara. Kemudian dia bangkit berdiri dengan keringatnya mengalir di pelipis. Dalam kekalutan, aku terpaksa menuruti keinginannya. Bergegas naik dan masuk ke kamar. Tak ingin berdebat, tidak pula ingin memancing emosi. Sesampai di ranjang, kutumpahkan derai air mata yang membanjiri wajah ini di bantal. Tergugu, pilu, kalut, khawatir, kecamuk rasa itu membelenggu jiwa dan ragaku. Di sela tangis, aku memanjatkan doa supaya Allah memanjangkan umur Pak Dava dan mengangkat segala macam penyakitnya. Aku benar-benar tak sanggup melihatnya kesakitan. Beberapa saat kemudian, kurasakan tubuh yang terguncang ini didekap erat seseorang dari belakang. Ya Allah, ada apa dengan Pak Dava? Jangan sampai terjadi apa-apa kepadanya. Kira-kira masih mau next lagi nggak ya teman-teman? Jangan lupa tekan tombol like dulu, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.